Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Septrianti dengan NIM 25010260118 dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan membahas alur pembahasan laporan akhir yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada ringkasan eksperimen, yang kedua itu ada analisis struktur percabangan, yang ketiga analisis operator, yang keempat adalah analisis error dan perbaikan, lalu kelima adalah refleksi dan kesimpulan. Nah, setelah saya melakukan praktikum modul 10 di dokumen 3, di sini saya melihat ada 9 eksperimen praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama itu if tunggal, if else, terus keanggotaan, ternary, nested if, analisis error, debugging, dan juga proyek integrasi. Nah, di sini saya menemukan perbandingan struktur percabangan pada modul 10. Yang pertama itu adalah if tunggal, sesuai namanya kita menggunakan satu blok. Biasanya digunakan untuk satu kondisi aksi opsional tanpa alternatif. Biasanya itu digunakan untuk kasus kelulusan. Nilai kelulusan minimal adalah 70. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada if else. If else itu menggunakan dua blok. Biasanya itu ada dua hasil yang saling eksklusif. Misalkan kasus bilangan ganjil dan bilangan genap. Lalu yang ketiga itu ada if, elif, else. Itu menggunakan 3 atau lebih blok. Biasanya itu banyak alternatif dan berurutan. Contoh kasusnya adalah ketika penilaian dalam akhir semester, yaitu misalkan 70-80 itu B, 90-100 itu adalah A. Lalu yang keempat adalah ternary. Ternary itu menggunakan satu baris ya teman-teman. Itu menggunakan aksi sederhana dan ringkas. Biasanya untuk aksi sederhana ataupun ringkas. Contoh studi kasusnya itu adalah ketika kita membuat pemrograman status lulus dengan tidak lulus. Lalu yang terakhir adalah nested if. Itu biasanya itu bertingkat. Kapan digunakannya? Itu biasanya dua faktor independen atau dievaluasi bersama. Contoh kasusnya itu ketika ada diskon yang mengategorikan dari segi kategori dan belanjaan. Lalu di sini ada yang namanya operator dalam struktur percabangan. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu perbandingan, membandingkan suatu nilai yang berisi true dan false, benar dan salah. Lalu yang kedua adalah logika, di mana ia mau menggabungkan atau menegaskan beberapa kondisi sekaligus. Lalu yang ketiga adalah keanggotaan, di mana memeriksa beberapa nilai di dalam suatu kondisi data. Nah, di sini juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi kepada pengguna user dalam penulisan pemrograman dalam percabangan. Yang pertama itu adalah lupa penggunaan simbol-simbol seperti simbol titik 2 ataupun simbol yang seharusnya ada double malah 1 doang. Itu bisa ditambahkan jika terjadi syntax error, kita bisa menambahkannya sebelum running. Lalu yang selanjutnya itu ada indeks yang tidak konsisten. Biasanya sering terjadi kepada mahasiswa baru atau semester awal kurang teliti dalam menggunakan variabel kata-kata dalam kode tersebut. Kita bisa melihatnya dalam syntax error. Jika ada kesalahan maka akan ditunjukkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya itu ada kondisi yang tidak pernah true. Dalam kasus percabangan kita harus menggunakan true dengan false. Jika kedua-duanya adalah false maka tidak bisa dilakukan percabangan. Jadi kita harus melihat beberapa nilai. Jika nilainya tidak ada true dan false semua, itu tidak akan menghasilkan percabangan. Diharapkan untuk lebih teliti lagi. Lalu yang terakhir adalah kondisi redundant, di mana itu ya hal lumrah dalam kesalahan mahasiswa programming. Caranya cukup sederhana, yaitu menjadikan logika dan menghindari pengecekan ganda. Di sini ada teknik debugging sederhana yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu pakai print. Print itu biasanya melacak alur eksekusi dengan mencetak nilai variabel atau penandaan posisi kode pada setiap tahap percabangan. Jadi kita bisa melihat di sini kalau misalkan pakai nilai 45 terus kita print debugging nilai, maka kita akan tunjukkan jika nilai di bawah 60 maka print masukkan blok lulus. Nah, yang kedua itu pakai assert. Assert ini memvalidasi asumsi logika secara tegas. Program bakal berhenti kalau misalkan error itu
kalau misalkan ada error di kondisi yang seharusnya benar, ternyata salah. Itu cocok buat memastikan data input valid sebelum diproses. Jadi sebelum di running kita bisa menggunakan asset. Lalu di sini ada poin refleksi dan pembelajaran. Pembelajaran di sini yang kita lihat itu adalah perbedaan dari if tunggal dan if else. Nah, if tunggal itu seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau if tunggal itu cuman ada satu aksi tanpa kebutuhan alternatif. Kalau misalkan if else itu bisa dipakai kedua hasil, harus ada true dan false-nya. Semua nilai itu perlu ditangani. Jadi dua-duanya itu bernilai dan bisa menjawab gitu. Lalu yang kedua itu if, phase, while. Kalau misalkan if itu kan percabangan kondisional yang dievaluasi satu kali. Kalau misalkan while itu struktur perulangan atau looping yang dievaluasi berulang kali selama kondisi masih true. Jika kondisi sudah false, maka itu akan diberhentikan dan diakhiri dengan finish atau tamat atau sesuai perintah yang diperlukan. Lalu ketiga itu ada batasan nested if. Nah, batasan kedalaman nested if ini tidak bisa lebih dari 3 atau 4 tingkat. Kenapa tidak lebih dari 3 atau 4 tingkat? Karena kalau misalkan lebih itu bisa menyusahkan orang yang dibaca. Jadi kalau misalkan cuma di bawah 3 atau 4 itu memudahkan orang untuk membaca dan tidak rentan salah indeksi. Lalu yang keempat adalah pentingnya komentar tagam dalam pemrograman ya teman-teman. Jadi jika Anda menulis pemrograman, Anda harus menyertakan komentar-komentar di setiap baris kode yang tidak harus baris kode, tapi setiap rumus yang Anda gunakan, karena agar memudahkan tim atau teman-teman lain saat menggunakan kode pemrograman Anda. Jadi logika Anda bisa diartikan. Di sini juga ada kesimpulan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang telah saya dapatkan dari modul 10 adalah struktur percabangan if, perbedaan if else, nested if, dan juga lainnya. Yang kedua itu pemilihan jenis struktur seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu operator, pembandingan, logika, dan juga keanggotaan. Itu sudah tadi saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat itu adalah kepatuhan pada P6, yaitu indeks 4 spasi panjang barisnya kurang lebih dari 79 karakter. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.